Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Dia Saraswati. Saya adalah mahasiswi Teknik Industri BINUS University Online. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan eksem kewarganegaraan dengan judul Reformasi Perilaku Masyarakat menuju Pengelolaan Air dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk mencapai tujuan SDGs 6. Untuk agendanya yaitu terdapat latar belakang, rumusan masalah, hasil temuan, solusi, kesimpulan, dan refleksi pribadi. Yang pertama yaitu tentang latar belakang. Sustainable Development Goals adalah program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Eh, Di negara Indonesia sendiri, SDGs ini lebih dikenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Banyak negara yang sudah atau yang sedang melakukan program SDGs, baik itu negara maju maupun juga negara berkembang, menganggap bahwa SDGs adalah program baik yang dapat dilakukan untuk membuat perubahan dalam bidang hak asasi manusia dan kesetaraan pembangunan sosial, ekonomi, dan juga lingkungan hidup. Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak merupakan isu kritis yang dihadapi oleh seluruh dunia. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa air bersih dan sanitasi merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang digunakan berbagai aktivitas sehari-hari, seperti minum, memasak, mencuci, dan mandi. Jadi, eh, oleh karena itu, oleh karena itu, sanitasi atau air bersih ini jadi hal yang sangat menjadi perhatian khusus gitu untuk kebersihannya. Namun, ketersediaan air bersih ini menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi masyarakat karena kegunaannya dalam berbagai kegiatan itu sangat perlu diperhatikan gitu terhadap kualitasnya. Seperti itu. Nah, untuk SDGs ini yang berkaitan dengan sanitasi dan air yaitu adalah poin 6 yang berhubungan dengan akses air bersih dan juga sanitasi seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini ada 3 poin. Yang pertama, bagaimana kualitas air bersih dan sanitasi di Indonesia. Tantangan apa yang menjadi faktor utama dalam mencapai akses air bersih dan sanitasi serta cara mengatasinya yang efektif. Dua, apa saja faktor yang menyebabkan penurunan kualitas air bersih di Indonesia dan bagaimana pandangan dan perilaku masyarakat terhadap pencemaran air. Lalu yang ketiga, bagaimana pendidikan dapat berperan dalam memperbaiki perilaku masyarakat terkait pengolahan air dan sanitasi. Bagaimana pemerintah dan pihak terkait untuk mengubah perilaku masyarakat. Kemudian dari hasil temuan yang diperoleh di lapangan setelah dilakukan wawancara, terdapat 4 kategori poin. Yang pertama, sekitar 10% rumah tangga di Indonesia itu masih melakukan buang air bersih sembarangan. Yang kedua, 40% sumber air rumah tangga tercemar bakteri E. coli akibat sanitasi yang buruk. Yang ketiga, edukasi dan penyuluhan masih terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil. Dan yang terakhir yaitu program pemerintah seperti STBM itu belum merata pelaksanaannya, seperti itu. Kemudian dari hasil temuan yang diperoleh, kita mendapatkan solusi, yaitu penggunaan teknologi tepat guna seperti filter air sederhana dan sistem pemantauan kualitas air berbasis digital. Edukasi dan pemberdayaan masyarakat juga menjadi kunci utama, seperti pelatihan perawatan fasilitas sanitasi dan kampanye kebersihan lingkungan. Program revitalisasi sungai dan danau juga seperti kegiatan bersih-bersih sungai dan penanaman pohon di sekitar daerah aliran sungai itu merupakan turut mendukung pelestarian sumber air. Kolaborasi multi pihak seperti pendanaan berkelanjutan dari pemerintah dan sektor swasta juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi SDGs poin 6 ini secara menyeluruh dan juga berkelanjutan. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa air bersih dan sanitasi yang layak merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting bagi kualitas hidup manusia dan kelestarian lingkungan. SDGs poin 6 ini mengingatkan kita bahwa tanggung jawab untuk menjamin akses tersebut itu bukan hanya berada di tangan pemerintah,
tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan menerapkan kebiasaan bijak dalam penggunaan air, menjaga kebersihan lingkungan, serta mendukung berbagai inisiatif pengelolaan air yang berkelanjutan, kita semua dapat berkontribusi pada pencapaian tujuan ini. Upaya kolektif dan berkesinambungan akan membantu menciptakan masa depan yang sehat, adil, dan berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun yang akan mendatang. Kemudian, setelah itu ada refleksi diri. Jadi dengan adanya saya wawancara sebelumnya di lapangan secara langsung, saya jadi menyadari bahwa isu air bersih dan sanitasi itu bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga kesadaran dan perilaku masyarakat. Pemerintah memang telah membangun fasilitas dan bekerja sama dengan LSM serta komunitas yang lainnya seperti itu. Namun, tantangan seperti kurangnya kesadaran dan keterbatasan anggaran itu masih menjadi hambatan yang paling utama, seperti itu. Disinilah saya melihat pentingnya memiliki ground mindset. Kayak saya jadi bisa belajar bahwa perubahan besar bisa dimulai dari hal yang kecil, seperti itu. Eh, dan saya juga ini menunjukkan perlunya pendidikan dan pendampingan berkelanjutan melalui pengalaman ini. Dan saya juga belajar bahwa menjadi agen perubahan dimulai dari kesadaran pribadi, lalu diwujudkan melalui tindakan nyata dan kolaborasi yang berdampak bagi sesama. Ya, terima kasih untuk presentasinya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.